Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat belajar, semangat bermain di rumah saja. Kali ini kelas 3 akan belajar tentang tema 2, subtema 4 tentang menyayangi hewan. Pada pembelajaran 5, kita akan menyelesaikan soal-soal pecahan. Kemudian kita akan belajar mengenal tugas individu sesuai perannya. Selanjutnya kita akan belajar melanjutkan dongeng sesuai imajinasi. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengidentifikasikan tokoh dalam cerita. Ayo kita mulai belajar. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian pernah melihat sirkus. Ya, sirkus. Apa yang ditampilkan dalam permainan sirkus adalah hewan-hewan, baik hewan binatang jinak ataupun hewan binatang buas. Mereka bisa dilatih. Ada yang dilatih berbaris, dilatih belajar mengendarai kendaraan, dan dilatih untuk bermain bola. Selain dilatih, hewan-hewan itu juga diberi makan, dibersihkan badannya, dirawat, dan diasuh dengan sebaik-baiknya, agar hewan itu bisa tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan baik. Coba kalian lihat, ada beruang yang bisa naik kendaraan sepeda motor. Ada hewan macan yang bisa melompati api. Kemudian ada harimau yang bisa menangkap makanannya tanpa bergerak. Nah, kita akan selanjutnya belajar tentang soal-soal pecahan. Kalian tentu ingat bahwa satu bagian utuh itu biasanya ditulis 1/1. Bila satu bagian dibagi menjadi 2 bagian sama besar, ditulis 1/2. Kemudian bila satu bagian utuh dibagi menjadi 4, ditulis 1/4. Kalau bagiannya itu yang diarsir 2, berarti ditulis 2/4. Bila 4 bagian dari 8 bagian itu sama besar, ditulis 4/8. Jadi, nilai 1/2, 2/4, dan 4/8 itu adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama atau pecahan senilai. Mari kita berlatih menuliskan pecahan yang mempunyai nilai sama dengan 2/3. Satu bagian dibagi menjadi 3. Kemudian yang diwarnai 2/3. Kalau ditulis, pembilangnya 2, penyebutnya 3. Dibaca 2/3. Nah, sekarang ada satu bagian dibagi menjadi 6. Yang diwarnai ada 4. Bagaimana cara menulisnya? Iya, betul. Pembilangnya 4, penyebutnya 6. Bagus anak-anak. Kemudian ada sebuah bangun yang dibagi menjadi 12. Yang diwarnai ada berapa? Iya betul, ada 8. 8 pembilangnya, penyebutnya adalah 12. Jadi 2/3 itu senilai dengan 4/6, senilai dengan 8/12. Iya, betul. Hebat semuanya.
Selanjutnya, kita akan mengenal tugas individu sesuai perannya. Dalam kita mengerjakan tugas, tentunya kita membutuhkan kerjasama. Kerjasama yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Coba anak-anak, jelaskan tentang pekerjaan yang ada di sirkus. Ya, betul. Yang pertama adalah pelatih. Pelatih ini tugasnya adalah melatih semua hewan yang ada di sirkus. Dengan kesabaran, mereka melatih setiap hari hewan-hewan yang ada di sirkus. Dilatih menari, dilatih berbaris, dilatih menangkap bola, ada juga yang dilatih mengendarai kendaraan. Kemudian, para pegawai sirkus, mereka menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari tenda, menyiapkan kursi, menyiapkan alat permainan yang akan dipakai oleh para hewan itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu perannya penjual tiket. Tugasnya yaitu melayani para penonton untuk membeli tiket yang akan ditukar dengan secari kertas yang bisa sebagai tanda masuk. Ya, pinter. Nanti anak-anak menjelaskan peran yang ada di buku sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, kita akan mempelajari dongeng. Ayo anak-anak, sekarang dibaca dongeng tentang si kancil dan buaya. Ya, hebat, anak-anak sudah pandai membaca semuanya. Setelah dibaca, siapa tokoh yang ada dalam cerita itu? Iya si kancil dan si buaya. Bagaimana sifat si kancil itu? Iya, si kancil itu sangat cerdik, tapi kecerdikannya itu tidak digunakan untuk hal yang baik. Karena apa? Kecerdikannya untuk mengelabui buaya-buaya itu. Nah, ini tadi tokohnya kancil dan buaya. Setelah mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada buaya-buaya, akhirnya si kancil melompat ke seberang sungai. Dan buaya tidak jadi memakan kancil. Karena apa? Karena kancil sudah selamat sampai ke seberang sungai. Jadi, anak-anak, meskipun kita pandai, jangan untuk mengelabui orang lain. Selanjutnya, dalam pembelajaran 6, kita akan meneruskan tentang bermain peran, kemudian mengenal tugas individu, dan menyelesaikan soal pecahan. Coba anak-anak lihat gambar yang ada di layar. Kamu bisa bermain peran sesuai yang cerita yang kamu buat. Apa bermain peran itu? Bermain peran adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting yang sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Ada yang berperan baik, berperan pemalu, berperan sombong, berperan antagonis, berperan ramah. Ada juga yang berperan lucu. Coba kalian nanti memerankan sesuai cerita yang kamu buat. Nah, bagaimana perasaanmu setelah kamu berakting untuk bermain peran? Tentunya sangat senang. Ya, kamu pasti akan sangat senang. Coba, peran apa yang kamu tidak sukai? Tentunya juga ada peran yang kamu sukai. Selanjutnya, kita akan mengenal tugas individu sesuai peran yang ada di sekolah. Coba, kamu lihat petugas penerima tamu di sekolah. Biasanya petugas ini berdiri di depan pintu gerbang. Tugasnya apa ya? Ini dia.
Beliau memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Beliau yang akan mengantarkan kepada orang yang akan dituju. Ingin bertemu kepada ibu guru atau ingin bertemu kepada kepala sekolah. Kemudian peran yang kedua yaitu guru. Apa tugasnya ibu dan bapak guru? Iya betul, yaitu mengajarkan ilmu dengan baik. Sekarang apa tugasnya murid? Tugasnya murid adalah menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan pelajaran yang ada di sekolah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu petugas keamanan di sekolah. Ya, apa tugasnya? Menjaga keamanan lingkungan sekolah, baik siang ataupun malam. Coba, setelah ini nanti anak-anak menyebutkan peran-peran yang ada di sekolahan, kemudian tugasnya apa? Seperti petugas TU, petugas koperasi, petugas kebersihan, dan penjaga kantin. Nah, tentunya masih banyak sekali peran yang ada di sekolah. Nanti apa tugasnya? Tolong anak-anak mencari bersama teman-teman kalian. Pembelajaran selanjutnya yaitu menyelesaikan soal pecahan. Ada seorang pengusaha yang mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha ini membagi tanah menjadi 16 bagian. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Kemudian petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Coba anak-anak, bagaimana cara menulisnya? Petani A menanam 7 bagian tanaman tomat. Kemudian petani bayam mendapatkan 3 bagian tanah. Nah, kemudian petani cabai mendapat 2 bagian. Nah, yang terakhir yaitu petani bunga. Petani bunga mendapatkan 4 bagian. Bagaimana cara menulisnya? Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Kalau ditulis dalam pecahan yaitu 7/16. Kemudian sayur bayam kalau ditulis dalam pecahan menjadi 3/16. Selanjutnya tanaman cabai bila ditulis dalam pecahan yaitu 2/16. Yang terakhir tanaman bunga bila ditulis dalam pecahan yaitu 4/16. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kali ini tentang pecahan, bermain peran, dan melanjutkan cerita. Semoga anak-anak tetap bersemangat dalam menuntut ilmu meskipun masih belajar dari rumah. Stay at home. Semoga anak-anak diberikan lindungan oleh Allah SWT. Tetap semangat, tetap ceria, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.